Mas Bro dan Mbak Sis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Ini adalah sebuah cerita. Ada malaikat yang bertanya kepada 3 ekor binatang. Malaikat ini bertanya tentang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu bertanya kepada binatang yang pertama, yaitu seekor kerbau. Malaikat ini bertanya, "Hei kerbau, apakah engkau bersyukur kepada Allah?" Kata kerbau, "Saya bersyukur wahai malaikat, Allah ciptakan saya menjadi seekor kerbau. Daripada saya ini hidupnya diciptakan oleh Allah menjadi kelelawar. Kelelawar itu hidupnya susah." Kata malaikat, "Apa iya hidup kelelawar susah, kerbau?" Kata kerbau, sungguh susah. Karena kerbau berkata bahwa kelelawar itu kalau tidur kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Ibu pernah ngelihat kelelawar tidur? Kakinya ada di atas. Kira-kira susah apa enggak kalau tidurnya begitu? Tapi ternyata ketika malaikat ini bertanya juga kepada kelelawar yang diceritakan oleh kerbau tadi, apa kata kelelawar? "Hei malaikat, aku juga sangat bersyukur kepada Allah karena saya diciptakan oleh Allah menjadi seekor kelelawar. Walaupun saya kalau tidur kepala di bawah, kaki di atas, tapi saya sangat bersyukur kepada Allah daripada saya diciptakan menjadi seekor cacing." Cacing itu hidupnya susah, diciptakan oleh Allah tidak punya kaki untuk berjalan. Kalau berjalan, cacing itu pakai perutnya sendiri. Kira-kira susah apa enggak, Bu, kalau berjalan pakai perut? Tapi ternyata ketika cacing ditanyakan oleh malaikat tersebut tentang rasa bersyukur kepada Allah, apa yang cacing katakan? Kata cacing, "Wahai malaikat, sesungguhnya aku sangat bersyukur kepada Allah. Aku diciptakan menjadi seekor cacing daripada aku diciptakan menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Lihat saja, nanti di kuburan mereka semua akan menjadi makanan saya," kata cacing. Maka dari itu ketika ada seseorang yang mengingatkan kita tentang segala sesuatu baik halal maupun haram, maka kita harus bersyukur karena kata Allah, seringkali Allah sebutkan qalilam ma tazakkarun qalilam ma tashkurun. Di dunia ini sedikit orang-orang yang berfikir, sedikit orang-orang yang bersyukur, dan lebih banyak orang yang ngawur. Jadi mudah-mudahan senantiasa kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Terlebih kalau seandainya kita memiliki seseorang yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah. Nabila, tadi kisahnya itu gimana? Kan adik-adik juga nonton. Gimana? Jadi kisahnya itu tentang seorang malaikat yang bertanya tentang rasa syukur. Waduh, tepuk tangan dulu. Makasih banyak Nabila. Sama-sama Ustaz. Menarik sekali dari tema yang kita angkat hari ini, banyak pembelajaran. Banyak manusia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah membuat dirinya mundur. Sudah membuat dirinya terpuruk dalam kesesatan karena tidak ada kepedulian. Kebanyakan umat terdahulu rusak karena ketidakpeduliannya kepada sesama. Yang lebih parah lagi kalau dia tidak peduli pada dirinya. Tidak mau tahu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang justru ingin tahu mana yang salah dan mana yang benar? Agar menjadi manusia yang justru ingin tahu mana yang salah dan mana yang benar. Inilah 8 perkara yang harus kita siapkan. Yang pertama, meminta doa serta berzikir kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah.
Karena Allah senantiasa mengantarkan kita, mengharapkan kita jadi baik. Makanya ada ilham, ada taufik, ada hidayah. Kemudian yang kedua adalah memantapkan keimanan serta Islam kita. Perbaharui iman kita, perbaharui Islam kita. Perbaharui. Apakah syahadat itu harus diulang? Justru diulang wajib 9 kali minimal sehari semalam ketika kita tahiyat. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Ingat, ketika orang membaca Quran, mengkaji Quran, pasti akan menemukan ilmu baru, pasti akan mendapatkan hidayah baru, pasti akan mendapatkan amalan yang baru. Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar menerima saja, tapi mengkaji. Kata Nabi, menjadilah pengajar, atau belajar, atau pendengar, atau yang mencintai. Tapi jangan engkau menjadi yang membenci dari ilmu itu. Kemudian yang kelima, apalagi? Yang kelima adalah mencari bimbingan guru dan teman yang baik. Mungkin kita malas, tapi kita berteman dengan orang-orang yang rajin. Mungkin kita malas, tapi ternyata guru ini menarik. Sehingga kita tertarik untuk mendengarkan, mendapatkan ilmu. Wah, menarik sekali. Kenapa dalam Islam itu indah? Ada kisah toladan, ada kisah inspiratif, ada kisah hikmah. Sekarang ada kisah dongeng. Karena di situ kita bisa dapat ilmu dari orang-orang terdahulu. Kemudian yang keenam adalah memohon petunjuk serta taufik. Memohon petunjuk, ingat. Kata memohon, mengharapkan usaha. Jangan engkau menunggu ilmu itu datang, tapi engkau cari, engkau berusaha dan engkau usahakan dengan berbagai macam cara. Maaf, kalau perlu biaya. Apa susahnya kita membiayai, beli buku, bayar uang sekolah, apa susahnya? Kita bayar karena kita butuh. Kemudian yang ketujuh adalah menempatkan yang hak serta kewaspadaan. Hati-hati. Jangan sampai kita malah tidak mau tahu sehingga hilanglah sesuatu yang harusnya aku tahu. Ingat, ketika kita tidak tahu dan tidak mau ketahuilah kita mudah dibodoh-bodohi. Ada syaitan yang senantiasa menggoda, maka waspadalah dengan musuh itu sendiri. Dan akhirnya yang kedelapan adalah memohon perlindungan serta ampunan. Itu yang kita harapkan. Mohon maaf. Betapa banyak orang salah, betapa banyak orang gagal karena dia tidak rasa bahwa sebenarnya dia menyesatkan dirinya karena tidak mau introspeksi diri lewat mohon ampun dan perlindungan. Ayo belajar, cari dan ingin tahu supaya kita makin naik, makin baik, makin mantap. Jangan puas dengan ibadah, jangan puas dengan ilmu, dan jangan puas dengan sedekah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah, mana tepuk tangannya Bu, luar biasa, senang banget ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Alhamdulillah. Mungkin banyak sekali perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Sebelumnya kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala yang disampaikan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita, buat Indah, buat Nima. Sama-sama ke depan boleh. Bila silakan ke sini. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita dong. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir ke Islam Itu Indah, ke studio kita. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa saksikan kami terus setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.